Oke, terima kasih Pak Cahyo, Kepala Inspektorat Provinsi Papua Papua Selatan Selatan. ya. Iya. Kami boleh diundang jalan-jalan di kantor inspektorat nih. Mm-mm. Dan kami juga karena mendengar banyak prestasi dan kegiatan yang telah dilakukan oleh inspektorat untuk itu Bapak. Wah, ini aneh juga ini, Mbak Nona ini. Biasanya Kebalik ya. kami yang periksa orang Oh, ini. Bapak yang periksa Ya, ya. jadi hari ini kami di meja hijaukan Di ini. meja hijau kan. Tapi nggak apa-apa lah, Nggak kita apa-apa ya. tetap Meja semangat. hijau Iya, bagian dari sosialisasi. iya betul. Iya. Baik, terima kasih Pak Hmm. Cahyo. Ya, kesempatan ini banyak hal yang ingin kita mau ya meja hijau kan kita mau Hmm. diskusikan bersama ya terkait dengan masalah korupsi nih karena baru Iya, iya. saja selesai kemarin melakukan kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Oke, Akordia dan ya. ya Harkodia 2024. Kemarin tuh temanya Teguhkan teguhkan. komitmen berantas korupsi untuk Wah, Indonesia ini maju. cakep banget kan Ya. ya Pak ya. Tapi itu juga kalau misalnya didukung Komisi Penanggulangan Pemberantasan Korupsi. Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Iya, iya betul. Iya. Nah, ini kaitannya seperti apa? Terus tupoksi dari inspektorat sendiri, Pak? Iya. Jadi terima kasih Mbak Nona sudah Hmm. berkenan hadir dan memeja hijaukan saya ini. Ya, jadi masalah korupsi ini memang menjadi masalah yang sangat krusial ya. Iya, benar. Nah, kita PK melakukan OTT ya, OTT. bukan OTOT. Oh. Kalau OTT kita Oh. suka ini kan. Ya, kemudian kita dengar juga akhir-akhir ini ya, hampir tiap hari juga APH kita, aparat penegak hukum juga melakukan pemeriksaan ini, Pemeriksaan. baik kejaksaan maupun kepolisian ya, terhadap pejabat-pejabat ataupun penyelenggara negara yang diduga melakukan korupsi tadi. Ya. Iya, dan hampir ini ya, hampir semuanya Masif itu ya. masif. Iya, benar sekali. Padahal kan upaya pemberantasan korupsi sudah sangat lama tadi ya. Iya. KPK sudah kita bentuk cukup lama dari era Presiden kelima, Bu Megawati sampai hari ini. Ya, tapi ternyata kasus-kasus korupsi juga tidak berkurang. Ya, Ya. bahkan penegak hampir ini ya, hampir semuanya Masif itu ya. masif. Iya, benar sekali. Padahal kan upaya pemberantasan korupsi sudah sangat lama tadi ya. KPK sudah kita bentuk cukup lama dari era Presiden kelima, Bu Megawati sampai hari ini. Ya, tapi ternyata kasus-kasus korupsi juga tidak berkurang. Ya, bahkan penegak hukum pun juga ya Banyak yang terseret juga. di meja hijau. Ini yang dibilang apa pagar makan tanaman. Tapi the show must go on. Artinya pemerintah pusat juga terus tetap bersemangat ya untuk memberantas korupsi ya. Salah satunya kan Presiden kita yang baru ini Pak Prabowo dan Mas Gibran juga mencanangkan Hasta Cita ya. Hasta Yang salah Cita. satunya adalah peningkatan upaya untuk pemberantasan korupsi tadi. Ya. Terus bagaimana dengan APIP ini atau kita yang inspektor daerah ya. Jadi inspektor daerah ini dibentuk sebagai bagian daripada fungsi-fungsi organisasi pemerintahan lainnya. Jadi kalau kita ingat belajar manajemen ya, bahwa untuk menjalankan suatu organisasi tadi ya ada fungsi perencanaan, ya kan, kemudian pembagian tugas, pelaksanaan, dan terakhir ada monitoring dan evaluasi atau controlling di situ ya. Nah, di pemerintahan juga sebagai bagian daripada manajemen tadi organisasi tadi juga dikenal ada yang disebut dengan audit internal. Ya, jadi audit internal itu adalah proses manajemen ya yang dibentuk ya oleh pimpinan manajemen ya guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program-program oleh manajemen tadi atau organisasi tadi ya dilaksanakan sesuai dengan norma ya, artinya aturan hukum itu, standar-standar, kriteria ya dan prosedur yang sudah ada ya. Dan dijalankan secara ekonomis, efektif dan efisien tadi. Jadi begitu dilantik minta sosialisasi dari kita. Kemudian provinsi juga begitu dilantik sekpanya mengundang kita untuk ya sosialisasi lah. Ya mungkin awalnya sedikit ini kenapa kita sesama pengawas harus begini ya. Tapi kita harus sampaikan juga bahwa kita harus ya ini padahal permintaan sekwan kepada DPR provinsi yang baru dilantik. Iya, tahu. Ya mungkin ya merasa inilah karena memang DPR kan merasa sebagai pengawas pemerintahan ini ya, fungsi kontrol, fungsi harus dibekali dengan
Tapi kita juga informasi sama dari bahwa inspektor. ada perubahan paradigma ya. Jadi Oh setelah ya. perubahan Undang-Undang 23, DPR di daerah bukan lagi sebagai lembaga eksekutif. Hmm. Saya balik lagi, bukan lagi sebagai lembaga eksekutif. Tapi mereka adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi satu tim dengan gubernur ini. Iya. Ya, ya jangankan DPR, gubernur pun kami awasi juga, kita juga Iya. saling Iya. mengawasi. Ya. Nah, termasuk juga nanti hasil pengawasan oleh BPK pun kan dilaporkan ke DPR juga, ya Mhm. kan. Nah, ketika melakukan tindak lanjutnya pasti akan ketemu kami juga. Jadi memang kami satu tim Iya, sebenarnya. artinya tetap saling bersinergi Iya, saling kan, untuk bersinergi. saling Iya, mengontrol juga iya. kan? Contohnya sekarang ya, DPR dengan gubernur menyusun KPPS ini Iya, sebagai dasar untuk iya, penyusunan iya, APBD 2025 nanti. iya, Ya, hari ini kami sudah kerja, kami review juga. Ya, nanti ketika OPD menyusun RKA pun akan kami review lagi. Ya, seperti itu, pasti iya. sama-sama terus itu. Jadi Iya, fungsi-fungsi pengawasannya tetap harus berjalan jalan. ya? Ya. Ya. Iya. Kalau menurut Pak Cahyo ya, pengalaman Bapak sebagai seorang inspektor ya, Pak. Sebelum di PPS di mana, Pak? Aduh, saya ini kok dibilang jam kerjanya sudah cukup panjang, Pak. Ya. Iya. Jadi saya di tanah Papua ini udah kurang lebih 31 tahun. Oh, Ya. sudah 30. Jadi pegawai sudah tua ini ya. Makanya kemarin dapat apa Satya Lencana 30 tahun ya, artinya Iya. ini sudah cukup Di tua mana juga. saja, Pak, di Ya. Papua? Saya tugas pertama dulu di kantor PMD Provinsi Daerah Tinggal 1 Irian Jaya. Heeh. Masih zaman dulu, Masih Jayapura ya? dari zamannya Pak Harto ya. Terus pindah lagi di Kabupaten Jayapura. Saya kemudian banyak bertugas di pedalaman ini. Hmm. Mamberamo Tengah, Hulu Hilir, Pantai Barat, Pantai Timur, Sarmi, pokoknya nggak enak-enak lah. Kemudian saya punya kesempatan tugas belajar di Makassar ya, tahun 98 akhir sampai 2000 lah, 1,5 tahun di sana. Ya, balik dipindahkan lagi ke Kota Jayapura ini. Ya, jadi pernah bertugas di kantor PMD Kota Jayapura, di bagian Tapem, ya, kemudian pindah juga di Badan Diklat, ya. Iya. Kemudian 2011 pindah lagi ke Kabupaten Kerom, ya. Pernah jadi kabak pemerintahan, pernah juga kepala Kesbangpol, Iya. pernah asisten satu juga, pernah juga kepala dinas perpustakaan Iya. kearsipan, dan Artinya semua terakhir ya di sini. memulainya dari Ya. bawah ya. Pengalaman-pengalaman Bapak ini, dinas-dinas mana sih yang ya agak lahan basah, yang potensi untuk Iya, melakukan korupsinya itu cukup tinggi itu, peluang-peluang untuk iya. melakukan itu, Pak? Kalau kami ini kan dididik dari awal jadi Pamong ya. Jadi Pamong, tidak pernah membedakan mana itu instansi basah, basah atau kering. kering. Ya. Karena kita kan memang di drive semangat tadi mengabdi tadi. Ya. Hmm. Jadi saya kadang-kadang heran juga teman-teman ini lahan basah. Padahal kan semua penggunaan uang kan ada aturannya. Ya kan. Makanya dari dulu alhamdulillah juga saya kelola proyek, kelola apapun sampai saya hari ini belum pernah ada catatan satupun dari Hmm. temuan dari BPK ini. Artinya kita nggak pernah membedakan tuh lahan basah kering, ikuti aja aturan-aturan yang ada. Ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah ada temuan dari BPK. Iya. Pernah sekali itu hanya ada sisa 5.000 itu di kas ya. Lupa kita nggak tutup itu aja. Selebihnya ya alhamdulillah sampai hari ini. Makanya saya juga bicara tentang anti korupsi, bicara tentang ini ya ringan aja karena Iya. memang ya kita jalani seperti itu gitu loh. Iya. Heeh. Jadi menurut Pak Cahyo lagi nih ya, artinya ya mungkin kan banyak ini dengan pemekaran menjadi Papua Selatan, Hmm. sosok figur pejabat, apalagi kita juga baru selesai pilkada ya. Pilkada. Kita berharap sosok siapapun itu menjadi gubernur atau menjadi bupati. Nah, mentalitas-mentalitas seperti apa sih yang harus dimiliki sehingga dalam mengelola anggaran ini benar-benar semuanya sesuai dengan aturan, kan toh goalnya ini kan untuk kemaslahatan orang banyak kan Pak ya, seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kita di Papua Selatan juga harus bersyukur juga ya. Artinya dalam hati gini. Nah, pejabat-pejabat yang ditempatkan di sini, mulai dari PJ Gubernur ya, Pak Apolo sampai dengan Pak Rudi, ya, kemudian Sekda dan lain sebagainya, dari awal ini punya komitmen untuk menjalankan pemerintahan sebaik mungkin. Ya, makanya kita pun ya diskusi dengan TAPD pun mengupayakan bahwa semua pegawai wajib kita cukupi kebutuhannya, ya gaji dan TPP-nya ini.
Itu ya kunci kan? juga ya. Ya kunci. Ya, harapannya apa? Setelah itu tidak ada lagi kegiatan-kegiatan di luar itu. Ya Iya, makanya kan kita batasi nih terkait dengan honor-honor semua diatur dengan Perpres 33 dan seterusnya ya. iya. Nah, selebihnya kan kami yang mengawasi nih ya. Kita sudah diberikan TP yang cukup besar ya. Harapannya nggak macam-macam gitu. Ya makanya Iya, kami kan tiap bulan ada pelaporan ini keuangan ini. iya. OPD kerja bikin laporan ke Badan Keuangan tembusan ke kami nih ya. Langsung kami periksa, Bu. Hmm, Nah, kemudian tiap 3 bulan kami lakukan opnam masukan. Jadi kami saring itu semua itu. iya. Apakah SPJ-SPJ yang mereka mereka buat, mereka sampaikan tadi sudah sesuai. Kalau tidak tiap 3 bulan pasti ketemu itu. Ketemu Hmm, dengan kami nih. Oh ini kelebihan bayar sekian, ayo kembalikan. iya, Ya kan. Sebelum berurusan dengan yang lain-lain ini. Dan alhamdulillah jalan ini. Jadi kita juga terima kasih lah. Teman-teman OPD ini juga cukup cukup kooperatif. kooperatif lah. Jadi kalau ada temuan langsung mereka kembalikan ya. Ya meskipun ada yang agak bandel-bandel dikit, tapi ya harus kita paksa. Oh, jadi masih ada yang bandel-bandel. Ya, ya biasa lah. Ya, tapi ini jadi kami selain melakukan pengawasan di bidang keuangan, ya, kita juga melakukan pengawasan kinerja. Ya. Kinerja, ya Ya itu kita yang tahu paling lah penting. kita ini di Papua Selatan ini kan asalnya macam-macam ini, ya kan. Iya, Ya ada yang nurut, ada yang agak kepala batu, ya kan. Nah, ada juga yang tadi SPP-nya belum jalan ini. Ya, kita jalani sambil kita perbaiki. Ya. Ada yang di dalam satu OPD ini hubungannya antara pimpinan dengan anggotanya nggak harmonis. Ya, kita dekati, kita perbaiki di situ. Ya iya, pokoknya seperti itulah. Jadi memang kita bukan hanya ngawasi cari kesalahan tidak, ya, iya. tapi yang paling penting Memperbaiki juga. harus bisa memperbaiki, memberikan nilai tambah bagi organisasi Iya, seperti itu. iya, Ya, jadi kita tekankan ke anak-anak ini teman-teman saya, jangan cuma cari kesalahan, ajarkan bagaimana cara memperbaiki. Nah itu iya. pasti itu. Jadi kalau didatangi inspektorat kan tidak semata-mata karena ada sesuatu. Iya, kadang-kadang yang bagus juga kita datangi juga gitu. Kita kasih motivasi juga gitu. Iya. Jadi kalau disambangi sama Pak Cahyo eh, itu anggap saja sosialisasi, Iya, soal. Jadi bukan karena ada iya. apa-apa. Dan inspektorat ini kan bukan sesuatu yang angker ya. Iya, Tiap hari orang boleh datang ke sini ngopi-ngopi di sini ya. Jadi kami Mbak, jam setengah 7 itu kami udah kumpul di kantor ini. iya, Ya, kami awali kegiatan cuma dengan kopi bareng tiap pagi pokoknya. Ya, di situ ada masalah-masalah, ayo kita bicarakan ya. Nanti jam 8 udah ready dengan iya, masing-masing dan masing-masing tupoksinya. ya. Tapi minimal dengan ngobrol pagi itu ya, itu mungkin 60% masalah sudah terpecahkan itu. Ya, jadi nggak perlu lagi Iya, rapat lagi. Udah ngobrol aja, "Oh, nanti gini-gini, oh, sudah kamu atur gini-gini." Ya, udah selesai. Intinya di komunikasi tadi. iya, Iya, benar heeh, sekali. Oke, harapan Bapak nih terhadap pemerintahan ke yang depan baru. ya yang baru. Ya pastinya kita berharap pemerintahan ke depan bisa lebih baik lagi, ya kan. Tantangan ke depan kan lebih berat lagi, ya. Dan yang paling penting adalah kita juga harus mensukseskan program-program nasional yang masuk di Papua Selatan ini. Ya, Dan memang ke depan akan banyak kegiatan luar biasa yang masuk Papua Selatan ini. Ya, program ketahanan pangan, ya. Dari 2 juta hektar menjadi 3 juta hektar ini kan harus kita sukseskan juga ini, ya. Kemudian makan siang gratis atau makan sehat ini kan. ya. Nah, Berarti itu kan menarik sekali yang ini perlu kontrol juga oh iya, jadi sangat ketat dari. mungkin untuk kegiatan makan siang di sekolah ya, untuk kita di Papua ini menurut saya sangat strategis. Kan kita tahu lah teman-teman kita di kampung-kampung ini, anak-anak kita ini, banyak nggak sarapan, Mbak, ya Iya, kan? Nggak sarapan. Bangun tidur bapaknya ambil cupi langsung ke hutan, ya kan? Nggak, iya. kadang-kadang nggak diurus anaknya ini. Kecuali yang di Iya. kota-kota ya. Tapi itu nanti mekanismenya bagaimana? Ya kita tunggu aja pedomannya yang jelas dari Pemprov pun sudah melakukan simulasi-simulasi ya. Kita kemarin ada berapa sekolah yang kita coba simulasi dengan makan siang gratis ya. Iya, Ya, nah, apakah nanti makan siang atau sarapan gratis ya kita sesuaikan aja lah. Yang penting kita dukung ini. iya. Nah, Artinya pada saat nanti aplikasi pelaksanaannya ya Pak ya, ini kan pasti apakah ada tender-tender atau apa ini tuh. ya kalau pernah ada tender pun pasti kita kita
kita pastikan tidak ada kolusi, Kolusi ya dan nepotisme. pungli-pungli ya pokoknya Dan itu harus terbuka ya, Pak? harus ya kasihan ini untuk masa depan kita kok Iya, anak-anak kita. takutnya yang dibudgetkan Mama sekian ribu terus begitu sampai di anak-anak ya menunya cuma seadanya. Nah, itu kan juga perlu kontrol kan, Iya, Pak ya? kemarin kan kita dapat bocoran ini kan, mulai dari 15.000 ke atau 10.000 atau berapapun. Ya kita pastikan lah itu untuk kemanusiaannya. Ya. Berarti 7 hari sudah ada Iya, indikatornya supaya bisa iya, dimitigasi iya, juga kan, Pak. iya, Ini kan peluang-peluang celah-celah iya. ini yang sangat Ya, saya pikir krusial kita sekali. nantilah kita pasti awasi bersama. Iya, Ini kan program nasional ini, semua mata pasti kan melihat ke situ. iya, ya mungkin Iya. melibatkan hampir semua stakeholder ya, Pak Semua ya. lah, ya nggak mungkin lah ya Media, cuma kita atau LSM, dari ya. BPK ya, LSM, ya kan. Dan kita juga mungkin juga bisa melihat ya beberapa daerah yang sudah melaksanakannya ya. Misalnya di Tolikara kan ada sarapan bersama juga itu. Mm. Nah, dampaknya apa? Tingkat kehadiran anak-anak ke sekolah meningkat cukup banyak. Nah, saya lihat juga di Kota Jayapura di beberapa sekolah mereka ada sarapan bersama juga. Ya. Jadi selain tadi membuat anak-anak lebih bersemangat lagi, juga ada kayak ikatan emosional lah anak-anak dengan Nah, guru-gurunya tadi itu. saya jadi terpikir, Pak, seandainya itu juga nanti akan diimplementasikan ya di daerah kita ini, Hmm. bagaimana melibatkan mungkin petani-petani lokal Iya, ya, iya, seperti itu. Jadi tidak hanya iya, menguntungkan satu pihak saja, iya. tetapi justru mungkin dengan program ini bekerja sama dengan UMKM, bekerja sama Hmm. dengan petani lokal, jadi itu bisa terserap kan Iya, hasil bumi mereka heeh, itu untuk diprogram iya. Nah, kita kan makan lumbung, gratis lumbung ini. pangan di Papua Selatan ya. Jadi mungkin selain tadi bisa menyerap produksi beras kita, juga pakan-pakan lokal ya, bahan-bahan lokal dari sagu apa kan bisa kita diversifikasi nih. Tidak tidak tiap hari harus sarapan dengan nasi nih. Kan boleh besok pakai nasi Iya. jagung, besoknya dengan sagu, Ini kan ya. program yang juga sedang digaungkan juga oleh Badan Pangan juga kan ya. Iya, ya, Seperti itu. Jadi ada sinergitasnya iya, nih ya, iya, Pak. heeh. Iya, dan sekali lagi berarti pengawasan juga Oh perlu ya. harus ini, jadi wajib itu. Jadi Karena apa? Ini kan ada cita-cita besar kita ini ya. Sesuai dengan tema kemarin Indonesia Maju kan, iya, menuju Indonesia Emas 2024. iya, Kalau dikorupsi gimana mau maju? Ya kan? Iya, iya, berarti say no to korupsi iya ya. sih no korupsi. Oke, terima kasih Pak Cahyo untuk Siap Mbak waktunya. Jangan Nona. bosan-bosan ya Nggak kan bosan lah kan. kalau kita meja hijau kan. Oke, saya Siap, boleh siap. ngopi Pak. Boleh Oke, monggo, monggo. terima kasih. Cheers.